Nisa. Aku Tiara. Hari ini kita akan menjelaskan mengenai Gender Action Budget beserta langkah-langkah penyusunannya. Simak baik-baik ya. Menurut Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 4 Tahun 2023, perencanaan dan penganggaran yang responsif gender diisi gambaran umum mengenai kegiatan rincian output atau KRO yang mendukung pengaruh utama gender, memuat anggaran responsif gender atau ARG, kerangka studi dan instrumen analisis isu gender, serta ditambahkan informasi data terpilah berdasarkan jenis kelamin atau daerah atau kelompok umur. Revitalisasi PUG melakukan perubahan instrumen PPRG pada dokumen ARG. Yang semula terdapat RKA SKPD, Gender Budget Statement atau GBS, KAK atau TOR, dan Gender Analysis Pathway menjadi RKA SKPD dan Gender Action Budget atau GAB. Sehingga GAB sendiri merupakan penyempurnaan dari KAK atau TOR yang telah dilakukan analisis gender. GAB dapat digunakan sebagai dokumen pendukung pada saat penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA Perangkat Daerah. Melalui GAB, kita juga dapat memastikan APKM, akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara antara laki-laki dan perempuan yang disesuaikan dengan karakteristik subkegiatan. Kita dapat menyiapkan Gender Action Budget berdasarkan TOR yang ada. Dengan mempelajari TOR existing, mengubah TOR existing menjadi responsif gender, membuat GAB yang disusun dengan mempertimbangkan nomenklatur kegiatan hingga subkegiatan anggaran daerah. Berikut merupakan contoh format GAB yang dikeluarkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Berikutnya akan dijelaskan format yang digunakan DIY berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023. Kemudian apa sih langkah-langkah yang harus dilakukan selama penyusunan Gender Action Budget? Langkah pertama yang harus dilakukan saat penyusunan GAB yaitu pilih subkegiatan yang telah diidentifikasi untuk mengatasi kesenjangan gender dan atau meningkatkan kualitas hidup perempuan. Hasil langkah 1 dituangkan dalam form berikut. Langkah kedua yaitu analisis kondisi existing subkegiatan dilakukan dengan menggunakan form berikut. Mulai dari bagaimana gambaran subkegiatan hingga rencana aksi apa yang perlu dilakukan agar subkegiatan menjadi responsif gender. Bisa kita lihat form di sini, terdapat beberapa bobot pertanyaan. Maka dari itu, sebelum lanjut ke tahap berikutnya, kita harus memastikan pertanyaan tersebut menjawab semua analisis kondisi subkegiatannya ya. Jika kondisi existing sudah dianalisis, maka kita bisa lanjut ke tahap penyusunan GAB. Langkah selanjutnya yaitu penyusunan Gender Action Budget atau GAB dengan menggunakan format yang memuat SKPD, tahun, program yang memuat program sasaran, program indikator, dan kinerja program, kegiatan yang berisi nama kegiatan, sasaran kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan, subkegiatan yang berisi nama kegiatan, sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, dan nilai, latar belakang subkegiatan yang berisi data pembuka wawasan, uraian ringkas yang menggambarkan persoalan yang akan ditangani atau dilaksanakan, isu kesenjangan gender yang ada pada komponen inputnya, uraian keterkaitan subkegiatan ini dengan subkegiatan yang lain dalam satu program yang sama, dan analisa resiko. Pada tabel ini, kita perlu memasukkan output, bagaimana latar belakangnya, tujuan, hingga keterkaitan antar output dalam subkegiatan ini. Pada bagian output, kita dapat mencantumkan target hasil dari suatu proses berupa alat atau aksi. Sedangkan pada latar belakang output, kita dapat mencantumkan rencana aksi yang akan dilakukan guna menghilangkan kesenjangan gender. Penjelasan selanjutnya akan dipaparkan melalui contoh pengisian dari DP3AP2 DIY. Di sini telah disebutkan contoh output beserta latar belakangnya,
yakni DP3AP membutuhkan paket kursi roda, di mana tujuan kursi roda itu selain karena dibutuhkan, tetapi juga mendukung inklusivitas terhadap penyandang disabilitas. Di kolom tujuan dapat ditemukan bahwa contoh kursi roda tadi dapat menghasilkan suatu pekerjaan selesai lebih cepat, lebih tepat, dan lebih baik. Sehingga penyediaan tersebut dapat memudahkan aksesibilitas bagi pengunjung atau tamu atau klien atau pegawai. Selanjutnya, di kolom satuan sampai kolom terakhir pada form ini diisi mengikuti instruksi atau judul kolom yang diharapkan memenuhi standar deskripsi yang padat serta jelas sebagaimana contoh dijelaskan pada gambar yang telah tertera. Dengan demikian, berdasarkan cuplikan langkah-langkah penyusunan GAB sebelumnya, maka terbentuk kerangka acuan kerja yang termuat dalam tabel tersebut. Demikian penjelasan langkah-langkah penyusunan GAB dari kami. Semoga bermanfaat dan dapat diterima dengan baik. Terima kasih.